Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 686 memukul seseorang saat dia jatuh. Presiden, harga saham kita terus turun. Asisten datang berlari ke kantor panik. Harga saham turun. Wajah Norio Ohga gelap. Ketika surat kabar melaporkan kejadian ini di pagi hari, dia tahu bahwa ini akan terjadi dan telah meningkatkan tindakan untuk mencegah hal ini terjadi. Dia membesar-besarkan penjualan PlayStation untuk mencoba memberikan kepercayaan kepada para pemegang saham. Berapa banyak harga saham yang turun? Sudah 5%. Apa? Harga saham turun 5%. Norio Ohga terkejut. 5%. Kenapa harga saham bisa turun begitu banyak? Meskipun Sony terdaftar di Bursa Saham Tokyo, Sony juga terdaftar di Bursa Saham New York, dan NYSE adalah fokus utama mereka. Tapi jika harga saham turun di Tokyo, itu akan mempengaruhi harga saham mereka di NYSE. Di malam hari, saat NYSE dibuka, Sony akan mengalami krisis. Jika krisis ini tidak ditangani dengan baik, total kekayaan Sony akan turun beberapa miliar USD. Norio Ohga telah mencapai beberapa keberhasilan dengan VCD film Sony dan menurunkan kerugian Sony Columbia Pictures. Ia bahkan merasa Sony Columbia Pictures akan mulai meraup untung tahun depan. Selain itu, konsol game PlayStation yang baru diluncurkan akan mendatangkan keuntungan besar bagi Sony. Digabungkan dengan teknologi CD-ROM dan kemitraan mereka dengan Toshiba, mereka akan segera dapat mengembangkan DVD-ROM. Ini akan menjadi sumber pendapatan terbaru Sony. Tapi semuanya dihentikan. Kini, semua harapan Norio Ohga pupus karena berita negatif dan anjloknya harga saham. Berita negatif akan mempengaruhi nilai merek Sony dan penjualan produk mereka. Siapapun yang menggunakan produk Sony akan dihina oleh orang lain. Mengapa Anda menggunakan produk dari perusahaan jahat yang tidak berperasaan itu? Sony telah membuat kerugian selama bertahun-tahun. Jika bukan karena dukungan finansial yang kuat dari Sony, mereka pasti sudah bangkrut bertahun-tahun yang lalu. Harga saham Sony tidak turun karena kerugian. Mereka telah mempertahankan harga saham mereka dengan merek mereka sambil mencari cara untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Norio Ohga bisa dipromosikan menjadi presiden. Tetapi jika harga saham Sony anjlok di bawah kendali Norio Ohga, maka pemegang saham dan dewan direksi akan menyalahkannya dan menggantikannya. Apakah Tuan Akio menyadari hal ini? Tanya Norio Ohga. Dia harus mengetahui berita ini. Semua pemegang saham dan dewan direksi juga harus menyadari hal ini. Sebelum asisten itu selesai berbicara, telepon Norio Ohga di atas meja berdering. Halo, aku tahu. Setelah menutup telepon, wajah Norio Ohga menjadi lebih muram. Rapat dewan menit terakhir diadakan, dan alasannya jelas. Norio Ohga, Anda harus tahu tentang harga saham perusahaan kami. Harga turun sampai pasar tutup. Itu telah jatuh sebesar 9,2%. Apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang kami derita? Seorang direktur bertanya. Anda telah bersama Sony cukup lama. Sejak Anda masih menjadi wakil presiden, Anda menjual saham Aiwa kepada seorang pria China. Penjualan Walkman kami menurun dari tahun ke tahun. Pangsa pasar kami turun dari 60% menjadi 20%. Kita bisa memahami jika pangsa pasar diambil alih oleh Panasonic, JVC, atau perusahaan lain. Tapi dari yang kita tahu, pangsa pasar diambil alih oleh Aiwa. Heitaro Nakajima itu. Direktur lain berteriak, apa yang Anda lakukan untuk Columbia Pictures?
Sejumlah besar dana diinvestasikan untuk membuat film, tetapi tidak ada film yang laris manis. Anda bahkan tidak dapat membuat penjualan dari merchandise terkait film. Kami menderita kerugian setiap tahun. Apakah ini yang seharusnya kamu lakukan? Sekarang, seseorang telah menyebutkan sesuatu yang bisa dibalas oleh Norio Ohga. Bukan saya yang memutuskan untuk mengakuisisi Columbia Pictures. Ini adalah keputusan kolektif. Saya juga bukan orang yang memilih untuk menjual saham Aiwa kepada pria China itu. Itu juga diputuskan oleh semua orang di sini. Sayalah yang membantu Columbia Pictures mendapatkan keuntungan dari hak film lama mereka. Berapa banyak VCD yang kami jual tahun ini? Ini tidak dianggap sebagai kontribusi saya kepada perusahaan. Itu karena pasar semakin membaik secara keseluruhan, dan itu bukan karena usaha Anda. Setelah pengkhianatan Nintendo, Anda mendukung Ken Kutaragi untuk mengembangkan konsol game kami. Berapa banyak dana dan sumber daya yang telah kita investasikan? Apa yang terjadi pada akhirnya? PlayStation telah diluncurkan beberapa hari yang lalu, dan kami percaya kata-kata Anda bahwa produk ini akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Tapi sekarang, siapa yang mau membeli produk Sony kita? Direktur Watanabe, bagaimana Anda bisa mengatakan ini? Kami telah berinvestasi di industri video game selama ini. Apakah kita akan menyerahkan efek bertahun-tahun karena pengkhianatan Nintendo? Kami juga membutuhkan sumber pendapatan baru untuk meningkatkan keuntungan kami. PlayStation kami juga sangat sukses. Kami menggunakan teknologi CD-ROM di konsol ini, dan produk kami adalah yang paling canggih di pasar. Bukankah ini yang diinginkan semua orang? CD-ROM. Saya akui bahwa teknologi ini bagus, dan menggunakannya di konsol game sangat kreatif. Namun untuk mengembangkan teknologi ini, kami tertinggal dari yang lain dalam pengembangan DVD. Kami, Sony, harus mengikuti standar Toshiba. Juga, keputusan Anda untuk bekerja sama dengan Toshiba adalah bencana. Sebuah bencana bagi citra merek kami. Itu semua tuduhan palsu. Kami tidak memiliki pabrik di Cina. Toshiba hanya memproduksi beberapa produk untuk kami. Ini untuk menurunkan biaya produksi kami dan membiarkan kami masuk kembali ke pasar Cina. Ini adalah tujuan kami selama ini. Norio Ohga hampir meledak. Dia harus menanggung semua kesalahan. Insiden pencemaran lingkungan ini tidak ada hubungannya dengan Sony. Tapi Sony terbakar di sepanjang jalan. Apakah menurut Anda Toshiba akan keluar untuk memberikan penjelasan sekarang? Apakah Anda benar-benar berpikir Toshiba akan bertanggung jawab penuh? Norio Ohga terdiam. Jika dia adalah presiden Toshiba, dia juga tidak akan bertanggung jawab penuh. Bagaimanapun, itu adalah instruksi Norio Ohga untuk membuat orang membuat masalah di China. Tidak mungkin Norio Ohga bisa lepas dari tanggung jawab ini. Sekarang, insiden ini telah meledak, dan semua orang menderita kerugian. Sudah terlambat bagi Sony untuk menyingkir. Jika Sony mendorong semua kesalahan ke Toshiba untuk menghindari tanggung jawab, maka mereka akan berselisih dengan Toshiba. Toshiba pasti akan membalas, dan Sony akan memiliki satu musuh lagi. Juga, Sony akan keluar dari permainan DVD. Wakil Ketua Dewan Sony tiba-tiba berbicara, Norio Ohga, sudah waktunya bagi Anda untuk mundur. Anda harus bertanggung jawab atas semua kesalahan. Dengan cara ini, Sony akan terselamatkan. Norio Ohga merasa dirinya disambar petir. Dia telah mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi orang-orang ini masih ingin dia mengundurkan diri. Momen ini adalah momen tergelap dalam hidup Norio Ohga. Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Tidak, aku masih punya satu kesempatan terakhir. Bab 687 Para petinggi bertindak. Norio Ohga menolak untuk mengundurkan diri.
Ketua masih belum mengatakan apa-apa. Ketika ketua memilihnya untuk menjadi penjabat Presiden Sony, dia mendukungnya. Malam itu, Norio Ohga dan yang lainnya melihat ke NYSE. Itulah medan pertempuran perang finansial Sony. Jika harga saham mereka di sana turun, mereka akan menderita kerugian besar. Sony telah mengambil serangkaian langkah, seperti pengumuman pemegang saham kepada publik bahwa mereka akan meningkatkan saham mereka dan mengumumkan dividen untuk tahun ini. Mereka berharap para pemegang saham tidak membuang sahamnya. Dengan begitu, harga saham mereka tidak akan anjlok secara drastis. Namun saat pasar dibuka, harga saham Sony, Toshiba, dan dua perusahaan lainnya anjlok. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga saham mereka turun 5%, dan itu masih jatuh. AS juga telah melaporkan berita China tentang insiden ini. Semua orang tahu bahwa pabrik Sony, Toshiba, dan dua perusahaan lainnya di China disegel. Saat berita ini dirilis, semua pemegang saham merasa biaya Sony, Toshiba, dan dua perusahaan lainnya akan meroket. Bagaimana mereka masih bisa membagikan dividen? Pasar AS berjalan dengan baik, dan ada banyak perusahaan yang layak untuk diinvestasikan. Para investor tidak punya alasan untuk mempertahankan saham beberapa perusahaan ini. Berita ini disebarkan oleh anak buah Furongqi. Semakin serius krisis ini, semakin sulit harga saham akan jatuh. Tentu saja, Sony, Toshiba, dan kantor dua perusahaan lainnya di AS juga berusaha menyelamatkan situasi. Mereka terus mengumumkan berita positif untuk menutupi hal-hal negatif. Harga saham mereka berfluktuasi, tetapi masih terus turun. Penjualan panik ini tak terbendung. Banyak orang merasa bahwa pemerintah China akan menghukum perusahaan-perusahaan ini dan akan menciptakan lebih banyak masalah bagi perusahaan-perusahaan ini. Tebakan semua orang benar. Pemerintah China mengeluarkan pernyataan tentang insiden ini. Yang pertama berbicara adalah wali kota-kota yang dilaporkan dikurang dari fokus report lebih besar dari. Dia keluar untuk meminta maaf karena gagal mengatur pabrik-pabrik ini. Dia sudah menangguhkan operasi pabrik-pabrik itu dan mengatur agar semua pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan. Dia juga telah mengirim semua departemen terkait lingkungan untuk mencoba menyelamatkan pencemaran lingkungan. Semua biaya dari tindakan ini akan ditanggung oleh Toshiba. Toshiba juga harus mengurus semua perawatan medis para pekerja. Kota akan membawa Toshiba ke pengadilan atas kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Saat ini, akun Toshiba di China dibekukan. Ini hanya langkah pertama. Pemerintah China juga telah mengirimkan beberapa tim investigasi untuk menyelidiki semua pabrik Jepang di China. Pabrik-pabrik tersebut antara lain pabrik elektronik, pabrik kimia, dan industri berat lainnya. Tidak ada lagi kepercayaan bagi perusahaan Jepang di China. Tindakan mengirimkan tim investigasi menunjukkan sikap pemerintah China. Mereka tidak akan membiarkan insiden ini berlalu begitu saja dan memperlakukan masalah ini dengan serius. Banyak pemimpin China dari berbagai kementerian secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan mengejar masalah ini dan tindakan disipliner akan diambil terhadap pejabat yang mengizinkan pabrik-pabrik tersebut beroperasi dengan cara ini. Peringatan juga diberikan kepada semua pejabat pemerintah. Mereka seharusnya tidak menutupi perusahaan-perusahaan itu dengan imbalan kredit politik. Apapun alasannya, rakyat China harus didahulukan. Mereka yang mencoba mengembangkan ekonomi daerahnya secara membabi buta dan mengabaikan keselamatan warga dan lingkungan harus dicopot dari posisinya. China tidak membutuhkan investasi seperti itu untuk berkembang. Pada saat yang sama, peringatan diberikan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah lain. Perusahaan akan dihukum berat jika pabrik mereka diketahui mencemari lingkungan.
China mendukung keputusan pembekuan rekening bank dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kisah ini. Pemerintah akan mencairkan hukuman berat bagi mereka. Bahkan jika mereka pindah dari Tiongkok, pemerintah Tiongkok akan tetap mengejar mereka secara internasional. Setelah berita ini ditayangkan di CCTV, seluruh bangsa bersorak. Semua surat kabar utama melaporkan hal ini, dan banyak orang mulai menulis atau menelepon untuk melaporkan pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi di seluruh China. Pemerintah setempat panik. Mereka segera mulai menekan pabrik-pabrik di bawah tanggung jawab mereka. Begitu mereka menemukan kesalahan oleh pabrik, pabrik akan segera ditangguhkan untuk penyelidikan. Feng Yu tidak mengharapkan pemerintah pusat untuk mengambil pandangan serius tentang insiden ini. Tapi ini adalah hal yang baik, tidak seperti pemerintah di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, pemerintah mendatangkan banyak perusahaan asing untuk menghasilkan uang. Namun pada akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membersihkan polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Masyarakat saat itu belum bisa menikmati manfaat ekonomi yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sebaliknya, sebagian besar orang di wilayah itu, tempat pabrik-pabrik berada, jatuh sakit. Feng Yu memandang rendah pejabat lokal itu. Bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan pabrik-pabrik di bawah tanggung jawab mereka? Mereka tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak menyadari bahwa perusahaan-perusahaan itu bergerak di industri berat dan dapat merusak lingkungan. Feng Yu merasa bahwa penangguhan pabrik-pabrik itu hanyalah tindakan sementara bagi mereka untuk bersembunyi sampai angin bertiup. Siapa yang tahu apakah pabrik-pabrik ini akan terus beroperasi dan terus mencemari lingkungan setelah debu mengendap. Lagi pula, pemerintah daerah masih harus bergantung pada pabrik-pabrik ini untuk pajak. Feng Yu bahkan bisa menebak apa yang dilakukan bos perusahaan itu sekarang. Mereka harus berada di kantor pimpinan pemerintah daerah untuk berunding dengan mereka. Jika mereka seharusnya didenda 1 juta RMB, mereka akan mengirim hadiah senilai 500.000 RMB, sebagai ganti pemerintah tidak mendenda mereka dan mencabut penangguhan. Bagaimana cara menyelesaikan pengaduan pelapor? Ada banyak cara untuk membuktikan bahwa tidak ada polusi. Pemerintah daerah mungkin akan memberlakukan beberapa tindakan dan hukuman ringan kepada pabrik-pabrik tersebut dan kemudian membiarkan mereka terus beroperasi seperti sebelumnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu. Bahkan jika seseorang mengetahui hal ini, apa yang dapat dilakukan warga sipil terhadap pemerintah setempat? Memberikan beberapa manfaat kepada warga sipil itu akan cukup untuk membungkamnya. Faktor terpenting dalam penumpasan ini adalah sikap aparat pemerintah dan transparansi. Ini adalah sumber masalahnya. Berita ini merupakan pukulan berat bagi Sony, Toshiba, dan perusahaan lainnya. Beberapa pabrik Jepang lainnya di industri kimia juga terekspos. Semua harga saham perusahaan ini jatuh dalam semalam. Kini, pemerintah Jepang tak bisa lagi berdiam diri. Semua pabrik itu ditangguhkan, dan rekening bank mereka dibekukan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat masih harus memberikan kompensasi kepada pemerintah China atas kerusakan lingkungan mereka. Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Jepang. Bahkan sebelum kompensasi, harga saham banyak perusahaan Jepang telah jatuh dan menyebabkan pasar saham Jepang jatuh. Hanya dalam 2 hari, total kerugian mencapai beberapa miliar USD. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi krisis bagi Jepang. Ekonomi Jepang baru saja menunjukkan sedikit perbaikan, dan semuanya akan kembali ke titik awal. Sekarang, pabrik-pabrik Jepang di seluruh dunia berada dalam krisis. Bahkan pabrik-pabrik yang mematuhi peraturan itu diskors untuk diperiksa.
Berapa banyak kerugian yang akan diderita perusahaan jika pabrik mereka dibekukan selama 1 hari? Tidak ada perusahaan yang akan menyetujui ini. Tapi sekarang, ada masalah kepercayaan dengan perusahaan Jepang. Semua orang di dunia menduga pabrik-pabrik Jepang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Pembuangan limbah pabrik mereka berbahaya bagi lingkungan dan akan menyebabkan polusi yang serius. Banyak orang juga keluar untuk menuntut kompensasi dari perusahaan Jepang atas penyakit mereka yang disebabkan oleh pabrik mereka. Pemerintah Jepang dalam kesulitan. Namun pemerintah China belum menghubungi mereka. Pemerintah China sepertinya ingin meledakkan insiden ini lebih jauh. Jepang tidak bisa lagi menunggu pemerintah China untuk menghubungi mereka. Mereka segera menghubungi China. Bab 688 Kondisi Iron Fist Su ketuk, ketuk, ketuk. Direktur Fang mengetuk pintu dan memasuki kantor. Iron Fist Su bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Apa itu? Perdana Menteri, kantor Perdana Menteri Jepang telah mengirimi Anda undangan. Mereka ingin mengundangmu ke Jepang untuk berkunjung. Direktur Fang menjawab, tidak pergi. Katakan pada mereka aku sibuk. Ya, aku tahu. Perdana Menteri Jepang Tomichi Murayama sedang berjalan mondar-mandir di kantornya. Jepang harus menghadapi krisis keuangan lagi. Kali ini berbeda dengan krisis sebelumnya. Krisis kali ini disebabkan oleh beberapa berita negatif, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan pada perusahaan Jepang di seluruh dunia. Krisis ini bisa membuat beberapa perusahaan Jepang bangkrut. Sekarang, krisis ini harus diselesaikan sebelum menjadi lebih buruk. Akar penyebabnya harus ditangani dengan baik. Jika pemerintah China dapat mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ini semua adalah kesalahpahaman, maka sebagian besar masalah akan terpecahkan. Tapi pemerintah China pasti akan memiliki kondisi yang keras. Jepang harus menderita kerugian besar kali ini. Namun Tomichi Murayama tidak menyangka undangannya ditolak oleh pemerintah China. Bukankah Cina ingin mengunjungi Jepang selama ini? Mengapa mereka menolak undangan resminya? Tomichi Murayama segera meminta anak buahnya untuk menghubungi Iron Fist Su. Dia ingin berbicara dengan Iron Fist Su dan memberitahunya bahwa jika China tidak mau mengirim diplomat ke Jepang, dia bisa mengunjungi China sebagai gantinya. Bapak Su, saya dengan tulus mengundang Anda untuk mewakili Tiongkok mengunjungi Jepang. Kami dapat bekerja sama secara ekonomi di banyak bidang. Kita bahkan bisa berbicara tentang kerja sama militer. Tomichi Murayama telah mengungkapkan ketulusan penuhnya. Kerja sama militer hanya bisa terjadi secara tertutup, jika tidak, AS akan ikut campur. China adalah negara netral dan tidak akan terlibat dalam perang. Kita tidak perlu melakukan kerjasama militer dengan Jepang. Untuk ekonomi kita baik-baik saja, dan kita tidak perlu kerja sama dengan Jepang. Juga, kami tidak tertarik dengan perusahaan Jepang Anda. Iron Fist Su menolaknya dengan datar. Penolakan. Iron Fist Su telah menolak tawaran Jepang untuk bekerja sama. Angkatan Udara dan Angkatan Laut Jepang memiliki persenjataan yang lebih canggih daripada China. Tomichi Murayama mengira Iron Fist Su akan tertarik. Tapi dia menolak tawaran ini. Alasan yang diberikan adalah lelucon. China masih dalam perang di wilayah Barat Daya. Masih banyak pertempuran skala kecil. Pertempuran ini tidak dianggap terlibat dalam perang. Bapak Su, Jepang memiliki banyak teknologi tercanggih di dunia. Kami dapat mendirikan pabrik kemitraan bersama di China dan memberikan teknologi tersebut kepada Anda. Ini akan meningkatkan tingkat teknologi industri China. Ini akan bagus untuk perkembangan China. Maafkan saya, kami tidak tertarik bekerja dengan perusahaan yang merusak lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan pekerjanya. Juga, kami akan mengusir semua pabrik terkait Jepang keluar dari China.
Kami tidak menyambut perusahaan seperti itu untuk mendirikan pabrik di China. Iron Fist Su menjawab dengan lugas. Tomichi Murayama panik saat mendengar ini. Bapak, Su, tolong jangan lakukan ini. Kami telah bekerja dengan baik selama ini, dan jika semua perusahaan kami menarik diri dari China, akan ada dampak signifikan pada ekonomi China. Anda harus mempertimbangkan ini. Penerjemah menerjemahkan apa yang dikatakan Tomichi Murayama kepada Iron Fist Su, dan wajah Iron Fist Su menjadi hitam. Tomichi Murayama mengancamnya. Tetapi China tidak pernah menyerah pada ancaman ini. Bahkan jika mereka harus berperang, China tidak pernah takut pada apapun. Kalian semua ingin keluar dari Tiongkok. Besar. Kami menyambut Anda semua untuk pergi. Mungkin Anda masih tidak menyadari bahwa AS, Jerman, dan beberapa negara lain telah menghubungi kami. Mereka ingin memiliki kerjasama multi-aspek dengan kami. Pengembangan industri termasuk dalam kerjasama tersebut. Mungkin ekonomi kita akan sedikit terpengaruh. Tapi kita bisa menahannya. Industri Jepang kuat. Tapi kami masih bisa tumbuh dan berkembang tanpa industri Anda. Kota-kota industri tua di timur laut telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Banyak mantan pakar Uni Soviet masih bekerja di sana, dan semua teknologi baru yang dikembangkan adalah milik China. Tidak seperti perusahaan-perusahaan Jepang itu. Orang Cina bekerja untuk mereka, dan semua teknologi yang dikembangkan adalah milik Jepang. Sudah jelas pihak mana yang harus didukung oleh pemerintah. Selamat datang. Cina menyambut perusahaan Jepang untuk menarik diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Perusahaan Jepang adalah investor terbesar di China. Apakah pemerintah China sudah gila? Tomichi Murayama tahu bahwa bukan pemerintah China yang menjadi gila. Itu karena pemerintah China tahu bahwa tidak mungkin perusahaan Jepang keluar dari China. Jika perusahaan Jepang benar-benar meninggalkan China, Jepang akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Penarikan diri dari China mungkin akan berdampak pada perekonomian China, namun dengan investasi Jepang, masih akan ada investasi yang masuk dari negara lain. Juga, akan ada pabrik dan pekerja terampil. Ini akan menarik lebih banyak investor asing langsung. Jepang kemudian akan kehilangan pasar Cina yang luas. Mereka tidak akan memiliki tenaga kerja murah, dan tanpa pabrik-pabrik ini, perekonomian Jepang akan semakin menderita. Karena perusahaan-perusahaan Jepang itu perlu membangun kembali pabrik-pabrik baru di tempat lain, itu akan memakan waktu, dan kerugian mereka akan lebih tinggi. Biaya mereka juga akan meningkat karena kenaikan biaya transportasi mereka. Semua upaya mereka dalam mengembangkan pasar Cina akan sia-sia. Ekonomi China mampu menerima pukulan seperti itu. Bagaimanapun, orang Cina telah miskin selama beberapa dekade. Mereka mampu menunggu 1 atau 2 tahun lagi. Tetapi ekonomi Jepang baru saja jatuh beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun ini, Perdana Menteri Jepang telah berubah 7 hingga 8 kali. Jika perusahaan Jepang menarik diri dari China, maka Tomichi Murayama harus segera mundur. Tomichi Murayama sama sekali tidak ingin hal ini terjadi. Dia tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Juga, semakin lama dia berkuasa, semakin banyak keuntungan yang akan dia dapatkan ketika dia pensiun. Dia juga perlu tetap berkuasa untuk pengembangan keluarganya. Bapak, Su, Anda telah salah. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Yang ingin saya katakan adalah, saya akan membiarkan perusahaan-perusahaan yang telah merusak lingkungan itu meninggalkan China. Sisanya perusahaan akan meningkatkan investasi mereka di China. Kami dapat bekerja sama di banyak bidang dan makmur bersama. Tomichi Murayama telah menyerah, tetapi tinju besi Zu tidak peduli. Yang dia inginkan bukan hanya ini. Dia sudah menunggu lama,
dan masih belum ada permintaan maaf dari Tomichi Murayama. Betulkah? Mungkin ada kesalahan dengan terjemahan. Tetapi perusahaan-perusahaan yang telah mencemari negara kita tidak bisa begitu saja meninggalkan China. Mereka harus memberikan kompensasi kepada kita. Kompensasi tersebut meliputi biaya pembersihan pencemaran, biaya pengobatan orang yang sakit akibat pencemaran dan biaya-biaya lain yang terkait. Mereka juga harus membayar denda sesuai dengan hukum internasional. Tentu saja, kami juga akan menghukum perusahaan-perusahaan itu. Sebagian besar perusahaan kita masih beretika. Perusahaan-perusahaan ini adalah kambing hitam. Kita bisa mendiskusikan jumlah kompensasi ketika kamu datang ke Jepang. Saya tidak bebas. Akan lebih baik jika Anda datang. Juga, sebelum Anda datang, minta kaisar Anda untuk meminta maaf kepada publik atas tindakan perusahaan-perusahaan itu. Apa? Meminta kaisar untuk meminta maaf. Bahkan jika kaisar setuju, itu juga akan menjadi hari terakhir Tomichi Murayama sebagai Perdana Menteri Jepang. Kaisar Jepang melambangkan Jepang. Bagaimana kaisar bisa meminta maaf? Bapak, Kaisar, tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Dia sedang bermeditasi hari ini. Saya bisa membiarkan Menteri Luar Negeri kita mengeluarkan permintaan maaf. Ini yang paling bisa kita lakukan. Tomichi Murayama mencoba bernegosiasi. Menteri Luar Negeri, sepertinya Jepang tidak tulus sama sekali. Tidak perlu bicara lagi. Tunggu, Tuan Su, jika Menteri Luar Negeri tidak cukup, kita masih bisa membiarkan menteri lain atau parlemen mewakili Jepang untuk meminta maaf kepada China. Bab 689 Keputusan Tomichi Murayama. Tomichi Murayama tercengang ketika mendengar nada sibuk. Sejak hari ia menjadi Perdana Menteri Jepang, tidak ada yang pernah menutup teleponnya. Bahkan jika pihak lain adalah pejabat tinggi negara besar, Tomichi Murayama masih merasa tidak nyaman. Dia merasa terhina. Tetapi bahkan jika Tomichi Murayama dihina, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, insiden ini adalah kesalahan Jepang, dan tidak ada cara untuk berdebat dengan China. Tomichi Murayama benar-benar ingin mencekik ketua dan presiden perusahaan-perusahaan itu. Orang-orang ini telah menyeret seluruh bangsa bersama mereka. Dia juga terlibat. Karir politiknya mungkin berakhir karena insiden ini. Hubungi pimpinan Toshiba, Sony, Pioneer, Sharp, dan semua perusahaan yang terlibat. Juga, minta pimpinan Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, dan perusahaan kimia lainnya yang terlibat untuk segera datang ke sini. Sakit kepala terbesar Tomichi Murayama sekarang adalah permintaan Iron Fist untuk permintaan maaf dari pemerintah Jepang, dan permintaan maaf itu harus dikeluarkan oleh setidaknya Perdana Menteri. Jika Tomichi Murayama meminta maaf sebagai Perdana Menteri, bagaimana orang akan melihatnya? Akankah dia mengikuti jejak para pendahulunya dan dipaksa mundur? Periode ini, Tomichi Murayama merasa telah melakukannya dengan baik. Perekonomian Jepang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski masih jauh dari puncak 5 tahun lalu, setidaknya lebih baik dari tahun lalu. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin bisa menyelesaikan masa jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa masalah. Sebagai Perdana Menteri yang membantu pemulihan ekonomi Jepang, dia pasti akan disukai oleh semua orang Jepang, dan generasi penerus keluarganya akan bisa melangkah jauh. Tapi sekarang, semua mimpi itu pupus. Itu seperti blok bangunan. Tomichi Murayama telah menumpuk balok tinggi-tinggi, dan tiba-tiba seorang anak datang dan menjatuhkan semuanya. Perusahaan-perusahaan yang mencoreng reputasi Jepang harus membayar. Bahkan jika Tomichi Murayama tidak bisa menjadi Perdana Menteri lagi, dia tidak boleh disalahkan atas kejadian ini.
Bapak Perdana Menteri, kita tidak boleh meminta maaf. Jika Anda meminta maaf, itu akan menyebabkan kegemparan dengan orang-orang. Jepang adalah negara yang lebih maju dari China. Bagaimana kita bisa tunduk pada mereka? Selain itu, kami telah menduduki Cina di masa lalu. Jika bukan karena bom atom, kita akan menjadi negara terkuat di dunia sekarang. Kita bahkan mungkin menjadi negara adidaya nomor 1 di dunia. Kamu berpikir seperti itu? Tomichi Murayama memandang penasihat itu dengan dingin. Pola pikir semacam ini bodoh. Saya keberatan. Saya pikir kita harus meminta maaf. Tidak mungkin kita bisa menghentikan pertumbuhan China, dan kita masih membutuhkan pasar China untuk pemulihan ekonomi kita. Perkembangan pesat China beberapa tahun ini bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika kita tidak memasuki pasar Cina, ekonomi kita juga tidak akan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika kita tidak meminta maaf, maka ekonomi Jepang akan kembali mengalami resesi. Apakah Anda pikir Anda tidak akan dipaksa untuk mundur jika itu terjadi? Kata penasihat lainnya. Saya juga berpikir bahwa kita harus meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok. Jika kita dapat menandatangani beberapa perjanjian perdagangan atau perjanjian kerja sama dengan China. Karena ini, maka itu akan membantu ekonomi kita pulih lebih cepat. Perusahaan yang terlibat dalam kisah ini hanya segelintir, dan kami memiliki banyak perusahaan lain di Jepang. Kami dapat membiarkan perusahaan-perusahaan yang terlibat keluar dari China dan menjual pabrik mereka di China ke perusahaan Jepang lainnya. Dengan cara ini, Jepang akan dapat menghasilkan keuntungan dan tetap dapat memperbaiki citra Jepang. Jika kami tidak meminta maaf, maka hubungan antara kami dan China akan memburuk, dan hampir tidak mungkin bagi perusahaan kami lainnya untuk tumbuh di China. Perusahaan-perusahaan yang terlibat bahkan mungkin pabrik mereka ditutup oleh pihak berwenang, dan kami juga akan kalah dalam kasus ini di pengadilan internasional. Ini adalah kebenaran, dan kami harus menghadapinya. Tomichi Murayama menjadi cerah ketika dia mendengar apa yang dikatakan penasihat ini. Menekan beberapa perusahaan dan mendukung beberapa. Ini adalah solusi yang baik. Dia bisa mendapatkan perusahaan yang terlibat untuk menjual pabrik mereka dan membiarkan perusahaan Jepang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki pasar Cina. Selama perusahaan baru mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan, mereka akan dapat terus menghasilkan keuntungan. Solusi ini juga akan memungkinkan Tomichi Murayama menarik perusahaan besar ke sisinya. Di parlemen, banyak anggota didukung oleh perusahaan-perusahaan ini. Jika Tomichi Murayama bisa mendapatkan dukungan mereka, maka seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengamankan posisinya sebagai Perdana Menteri. Tetapi jika Jepang harus meminta maaf, bagaimana dia harus meminta maaf? Sampai sejauh mana Jepang harus meminta maaf? Ini harus dibahas secara menyeluruh. Ini adalah keputusan saya. Kalian semua harus melakukan seperti yang diperintahkan. Tomichi Murayama berkata dengan tegas. Mengapa? Siapa Anda untuk membuat keputusan bagi kami? Kami tidak memiliki masalah untuk meningkatkan fasilitas pengolahan limbah kami. Tapi kami tidak setuju untuk memberikan kompensasi kepada mereka. China telah membekukan rekening bank kami di China. Sebagai Perdana Menteri Jepang, alih-alih membantu kami mendapatkan kembali uang kami, Anda ingin kami memberi China lebih banyak uang. Para ketua dari perusahaan-perusahaan besar ini tidak mudah untuk dihadapi. Semuanya memiliki kendali atas aset senilai beberapa miliar USD dan memiliki puluhan ribu karyawan. Beberapa dari mereka memiliki lebih dari 100.000 karyawan. Juga, Perdana Menteri Jepang sering berubah, dan para ketua ini berada di posisi mereka selama beberapa dekade.
Selain itu, mereka mendapat dukungan dari rakyatnya di parlemen, dan mereka tidak takut pada Perdana Menteri. Keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri ini akan mempengaruhi keuntungan mereka. Saya Perdana Menteri Jepang, dan saya mewakili pemerintah. Kalian semua telah menodai reputasi Jepang dan menciptakan krisis bagi semua perusahaan Jepang di seluruh dunia. Anda semua tidak dapat menerima kondisi ini, tetapi bersiaplah untuk menjadi sasaran perusahaan lainnya. Anda semua mungkin mendapat dukungan dari beberapa orang di parlemen. Tapi mereka hanya minoritas. Kalian semua telah menyebabkan dampak yang signifikan pada keuntungan lebih banyak orang. Tomichi Murayama berkata dengan tegas. Bahkan jika ini masalahnya, kami hanya akan membayar kompensasi kepada China. Mengapa kami harus menjual pabrik kami di China kepada orang lain dengan harga yang begitu rendah? Tarif yang Anda katakan setara dengan memberi mereka pabrik secara gratis. Bahkan jika kita menarik diri dari Tiongkok, peralatan di pabrik masih bisa dihargai mahal. Jika Anda semua tidak melakukan ini, bagaimana Anda bisa menunjukkan ketulusan Anda? Bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang terus mempercayai Anda semua? Ini adalah krisis. Anda semua harus tahu keseriusan krisis ini. Menyerahkan. Pabrik-pabrik itu mungkin menyebabkan beberapa kerugian, tetapi Anda semua masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali uang yang hilang di masa depan. Itu yang harus saya katakan. Ceritakan tentang keputusanmu. Ketua Sony tiba-tiba berkata, kami, Sony akan meminta maaf kepada publik. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan kompensasi karena kami tidak memiliki pabrik di China. Pabrik kami di belahan dunia lain tidak memiliki masalah. Tapi kami tetap akan mendonasikan sejumlah uang sebagai token. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Saya masih memiliki banyak pekerjaan yang menunggu saya. Ketua lainnya tercengang. Brengsek, Anda setuju begitu mudah, bagaimana dengan kita? Bab 690 Permintaan Maaf Publik Chairman Sony, Akio Morita menyetujui syarat yang ditetapkan Perdana Menteri karena kerugian mereka tidak banyak. Juga, Sony tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Mereka sekarang hanya bergantung pada nama merek mereka. Jika merek mereka hancur, maka Sony akan tamat. Hingga saat ini, belum ada perusahaan multimiliar yang bangkrut. Toshiba yang sempat berdiskusi dengan Sony langsung menyatakan bersedia meminta maaf dan memberikan kompensasi. Mereka juga rela membiarkan perusahaan lain mengambil alih pabrik mereka. Tetapi sebagai imbalannya, mereka ingin pemerintah Jepang memberi mereka beberapa perintah. Kesimpulannya, Toshiba ingin pemerintah memberikan kompensasi kepada mereka atas beberapa kerugian mereka. Pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi paling parah bukanlah mereka juga. Itu adalah pabrik-pabrik kimia itu. Pabrik Toshiba di China baru dibangun belum lama ini, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak separah yang diberitakan. Setelah diskusi panjang, semua perusahaan setuju. Tomichi Murayama segera mengajukan proposal ini ke parlemen, dan parlemen menyetujuinya. Ini adalah solusi terbaik untuk saat ini. Mungkin, mereka mungkin menemukan solusi yang lebih baik jika mereka punya waktu, tetapi mereka tidak punya waktu lagi sekarang. Semakin lama mereka mengambil, semakin banyak kerugian yang mereka timbulkan. Harga saham perusahaan-perusahaan itu masih anjlok. Norio Ohga adalah orang pertama yang membuat permintaan maaf publik sebagai penjabat Presiden Sony. Dia mengumumkan bahwa Sony tidak memiliki pabrik di China dan semua produk yang diproduksi China diproduksi oleh pabrik lain atas nama Sony. Banyak dari pabrik itu adalah perusahaan China. Selain itu, Sony tidak akan pernah membiarkan pabrik mereka merusak lingkungan seperti yang terjadi di China.
Sony akan mendonasikan $1 juta Amerika Serikat untuk membantu mereka yang jatuh sakit akibat polusi. Pernyataan ini membuat Sony berdiri di atas landasan moral yang lebih tinggi dan juga mengubah kesan publik terhadap mereka. Ini akan membuka jalan bagi mereka untuk kembali ke pasar Cina. Dampak dari pernyataan ini masih belum diketahui, tetapi harga saham Sony telah stabil untuk saat ini. Itu tidak terus turun. Setelah Sony, penanggung jawab operasional Toshiba di Asia juga membuat permintaan maaf publik. Dia meminta maaf atas kurangnya pengawasan atas pabrik-pabrik itu, dan Toshiba bersedia memberikan kompensasi. Besaran ganti rugi akan dibicarakan dengan pemerintah China. Tapi Feng Yu merasa harga sahamnya tidak cukup rendah. Dia harus berbuat lebih banyak untuk membiarkan harga saham perusahaan-perusahaan itu turun lebih jauh. Mengapa penanggung jawab operasi China meminta maaf? Posisi orang ini di perusahaan sangat rendah meskipun pabrik-pabrik di China menghasilkan keuntungan yang tinggi untuk perusahaan mereka. Jika seseorang harus meminta maaf, setidaknya itu adalah presiden perusahaan. Bahkan ketua perusahaan harus keluar dan meminta maaf. Kami tidak menerima permintaan maaf ini. Surat kabar itu melaporkan pandangan ini dan kemarahan publik, yang sudah mulai mereda, mulai lagi. Pemerintah China juga telah mengeluarkan pernyataan, menuntut petinggi perusahaan tersebut untuk meminta maaf. Pemimpin paling senior pemerintah Jepang juga harus meminta maaf kepada China. Orang Cina senang dan menyatakan dukungan mereka untuk pemerintah mereka. Pemerintah Cina teguh dalam pendirian mereka, dan orang Cina bangga. Feng Yu berpikir untuk dirinya sendiri. Untungnya internet masih dalam tahap awal, dan tidak banyak netizen China sekarang. Jika tidak, akan terjadi perang kata-kata di internet. Feng Yu mengharapkan perusahaan Jepang berperilaku seperti ini. Namun dia sangat yakin bahwa jika pemerintah China teguh pada tuntutan mereka, pihak lain akan menyerah. Perusahaan-perusahaan itu mungkin tidak peduli dengan pemerintah China, tetapi pemerintah Jepang tidak dapat mengabaikan tuntutan China. Jika hubungan antara China dan Jepang memburuk, itu akan menjadi pukulan mematikan bagi perekonomian Jepang. Ini adalah krisis besar bagi Jepang dan Amerika Serikat yang didukung Jepang tidak mengeluarkan pernyataan apapun tentang masalah ini. Ini karena AS juga tidak mendukung Jepang dalam insiden ini. Gambar dan rekaman video adalah bukti kesalahan perusahaan Jepang. Rusia dan Jerman, yang memiliki hubungan dekat dengan China, juga menyatakan dukungannya kepada China dan mempersulit pemerintah Jepang. Tomichi Murayama menjadi gila. Dia berpikir bahwa setelah perusahaan-perusahaan itu meminta maaf, dia akan dapat menghubungi Iron Fist Sue, atau meredakan kemarahan pihak lain. Dia kemudian akan mewakili Jepang untuk memberikan beberapa manfaat kepada China, dan insiden ini akan berakhir. Jika masalah ini masih belum terselesaikan, Tomichi Murayama akan meminta beberapa menteri kabinet untuk meminta maaf. Dia ingin menghindari keluar untuk meminta maaf dan menghadapi China. Tapi sekarang, semuanya berbeda dari rencananya. Para petinggi perusahaan itu tidak keluar untuk meminta maaf, dan Tomichi Murayama tidak bisa lagi bersembunyi di balik semua orang. Kementerian Luar Negeri China telah mengeluarkan pernyataan yang menuntut pemimpin tertinggi pemerintah Jepang untuk meminta maaf. Dia tidak bisa meminta kaisar untuk membuat permintaan maaf di depan umum. Jika Tomichi Murayama berani meminta kaisar untuk meminta maaf, maka itu akan menjadi hari terakhirnya sebagai Perdana Menteri. Tomichi Murayama segera memanggil ketua perusahaan itu. Presiden dari perusahaan-perusahaan itu meminta maaf sekarang tidak cukup. Pimpinan perusahaan-perusahaan itu harus minta maaf. Presiden perusahaan Jepang seperti CEO, dan ketua setara dengan ketua dewan direksi. Insiden ini dapat diselesaikan dengan meminta maaf kepada presiden perusahaan.
Tapi sekarang, China menuntut ketua perusahaan-perusahaan itu untuk keluar dan meminta maaf kepada mereka. Ini semua karena kebodohan mereka sendiri. Kabinet Jepang juga mulai menekan perusahaan-perusahaan itu untuk memaksa para pimpinan perusahaan-perusahaan itu untuk meminta maaf secara publik. Jika tidak, perusahaan mereka akan dikenakan sanksi. Saudara Feng, apakah menurut Anda Perdana Menteri Jepang akan keluar dan meminta maaf? Fu Gongzhang bertanya. Dia harus. Jika dia masih tidak meminta maaf, maka China dan Jepang akan berselisih. Jepang tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Beberapa perusahaan itu telah menghubungi kami. Mereka ingin kami memberi mereka akses ke pelabuhan kami. Li Zekai berkata dengan bangga. Keluarga Li mengendalikan lebih dari 60% port. Perusahaan-perusahaan itu tidak punya pilihan selain tunduk kepada mereka. Apalagi di saat-saat seperti ini. Hahaha. Melayani mereka dengan benar. Mereka menciptakan kekacauan ini untuk diri mereka sendiri. Mereka benar-benar berpikir mereka bisa melangkahi orang Cina. Fu Guangzheng berkata dengan marah, dan semua orang mengangguk. Mengapa Kaisar Jepang bukan yang keluar untuk meminta maaf? Aku akan lebih baik jika dia berlutut dan meminta maaf. Fu Guangzheng tertawa. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagi kaisar mereka untuk meminta maaf. Tapi kita bisa mengharapkan Perdana Menteri mereka untuk meminta maaf dengan membungkuk 90 derajat. Sejujurnya, China tidak cukup kuat. Jika kejadian ini terjadi di AS, maka kaisar mungkin akan keluar. Saya percaya bahwa dalam 10 tahun, China akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Apakah 10 tahun cukup? Fu Guangzheng mengangkat alisnya. Itu cukup. Feng Yu percaya bahwa Tiongkok akan berkembang lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Direktur, cepat dan tonton beritanya. Sesuatu yang hebat sedang terjadi sekarang. Sekretaris Fu Guangzheng bergegas masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Apa yang ada di berita? Fu Guangzheng mengerutkan kening dan bertanya. Sekretaris menyalakan TV di ruang pertemuan dan menjawab dengan penuh semangat. Perdana Menteri Jepang membuat permintaan maaf langsung di TV. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.